Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan saya Salsabila Nur Sakinah Anwar, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini kita masih membahas seputar metodologi penelitian pendidikan, tetapi tentunya dengan materi yang berbeda dong. Nah, adapun materi kita pada video kali ini ialah mengenai jenis-jenis penelitian pendidikan atau yang biasa disebut desain penelitian ataupun metode penelitian. Nah, kawan-kawanku, kesalahan yang paling sering terjadi pada peneliti muda atau mahasiswa tingkat akhir adalah penelitian dini. Maksud dari penelitian dini ialah melakukan penelitian secara langsung tanpa melalui pertimbangan ataupun suatu prosedur dalam mencari informasi untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dari penelitian yang mereka lakukan. Nah, ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Maksud dari pertimbangan tersebut ialah berupa desain penelitian atau perancangan penelitian, sehingga desain penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengumpulkan informasi ataupun data dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dari masalah penelitian yang kita lakukan. Nah, teman-temanku, desain penelitian itu sering disebut dengan metode penelitian bagi orang yang awam, tetapi sebenarnya dua istilah ini, desain penelitian dan metode penelitian, itu merupakan dua hal yang berbeda, di mana desain penelitian merupakan sebuah rancangan untuk menjawab berbagai pertanyaan dari penelitian kita, sedangkan metode penelitian merupakan strategi bentuk implementasi dari rancangan yang kita susun. Namun teman-temanku tidak perlu khawatir, kita anggap saja bahwa desain penelitian dan metode penelitian itu sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Adapun jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan waktunya. Nah, klasifikasi berdasarkan waktunya ini terdiri dari dua. Yang pertama, cross-sectional, dan yang kedua, longitudinal. Nah, yang pertama itu cross-sectional. Cross-sectional merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu, sehingga tidak akan ada lagi penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu lainnya. Nah, yang pertama cross-sectional. Cross-sectional merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu, sehingga tidak akan ada lagi penelitian pada waktu tertentu lainnya. Adapun tiga karakteristik pada cross-sectional. Yang pertama, ada dimensi waktu, yang kedua ada perbedaan, dan yang ketiga ada kelompok orang berdasarkan perbedaannya. Contohnya saja, kita melakukan penelitian berdasarkan mengukur perbedaan orang, subjek, fenomena, tetapi kita tidak mengukur proses perubahannya. Adapun yang kedua yaitu longitudinal. Longitudinal merupakan penelitian yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Artinya akan ada penelitian setelah hari ini dan hari kedepannya, di mana dia membandingkan adanya proses perubahan dari waktu sebelumnya dan waktu di masa depan. Desain penelitian longitudinal ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada trend study, yang kedua ada panel study, yang ketiga ada cohort study, dan yang keempat ada time series. Yang pertama trend study. Trend study merupakan penelitian yang dilakukan pada gejala yang sama, waktu yang berbeda, tetapi dengan responden atau informan yang berbeda. Contohnya saja, kita melakukan penelitian pada kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013. Tentu saja kita akan melakukan penelitian yang berbeda dan memperoleh informasi dari orang yang pernah mengalami atau menjalankan kurikulum 2006 serta orang yang pernah menjalani kurikulum 2013. Kemudian yang kedua adalah panel study. Panel study merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan gejala yang sama, waktu yang berbeda, serta responden atau informan yang sama. Contohnya saja, kita melakukan penelitian bagaimana mindset mahasiswa yang melakukan kewirausahaan sebelum diterapkannya Merdeka Belajar, sehingga kita melakukan penelitian ini untuk melihat hasil bagaimana mindset mahasiswa sebelum diterapkannya Merdeka Belajar terhadap jiwa kewirausahaannya. Tentu saja kita akan tetap melakukan penelitian atau mencari responden dengan menggunakan orang yang sama, di mana dia merasakan kewirausahaan sebelum Merdeka Belajar dan kewirausahaan setelah Merdeka Belajar.
Kemudian yang ketiga ada cohort study. Cohort study merupakan penelitian yang dilakukan pada gejala yang sama, waktu yang berbeda, dan responden atau informan yang berbeda, tetapi memiliki ciri-ciri ataupun karakteristik yang sama. Misalnya ciri-ciri yang sama itu yang pertama ada pengalaman hidup, yang kedua adalah status pendidikan, yang ketiga adalah tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya. Misalnya, kita melakukan penelitian pada mahasiswa di tahun 1998 tentang bagaimana dia berpikir fungsional, sehingga kita tentu saja mencari orang setelah tahun 2020 kita ingin meneliti orang atau mahasiswa yang memiliki fungsional. Misalnya saja kita pernah melakukan penelitian pada tahun 1998 mengenai gaya fungsioner mahasiswa. Nah, kemudian kita kembali melakukan penelitian pada tahun 2020 tentang mahasiswa atau gaya mahasiswa fungsional. Tentu saja kita melakukan penelitian ini pada orang yang berbeda tetapi memiliki karakteristik yang sama, yaitu memiliki gaya yang fungsioner dan berstatus mahasiswa. Nah, pada time series ini atau jenis yang keempat, di mana kita melakukan penelitian dengan gejala yang sama, tetapi kita melakukan penelitian ini secara kurun waktu tertentu, sehingga kita sebut bahwa penelitian ini dilakukan pada periode-periode waktu. Adapun jenis desain penelitian atau metode penelitian yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan analisis data. Nah, teman-teman, yang sering kita temui atau terjadi pada penelitian atau peneliti yang selalu alami adalah menentukan bagaimana analisis datanya. Nah, pada analisis atau metode analisis datanya itu terbagi ada dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, pada metode penelitian kualitatif dan kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan, dan mereka saling melengkapi satu sama lain, di mana pada metode penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada analisis mendalam, sedangkan metode penelitian kuantitatif ini lebih menekankan pada analisis data menggunakan statistik. Nah, teman-temanku, mengenai jenis-jenis penelitian ini mungkin sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya mengenai mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.